Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Zamalah, guru TK Qurrata Ayun 01 Aisyah Kota Pekalongan. Izinkan saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan beliau berdua, yaitu Bapak Samianto selaku fasilitator kelas 08116 dan Ibu Husnul Khotimah Basyaiban selaku pengajar praktik. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di TK Qurrata Ayun 01 Aisyah. Berikut rancangan tindakan aksi nyata. Dengan latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini masih sebatas instruksi dari guru. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif keyakinan kelas, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini aksi Kota Pekalongan. Kami hadirkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nanti di sekolah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar dimulai dari keyakinan kelas yang kecil, kemudian nanti keyakinan kelas itu akan ditularkan ke sekolah. Jadi lingkupnya lebih besar, kemudian sampai terbentuknya budaya sekolah yang positif seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi itu sudah disampaikan bahwasanya adanya karakteristik karakter positif untuk bisa menyampaikan hasil output anak gitu. Nah, ini sejalan sinergi dengan nanti selanjutnya. Nah, ini sudah ada kegiatan budaya positif yang memang perlu kita sebagai pembiasaan. Jadi budaya positif itu karena di hari ini menularkan informasi terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan di kelasnya bersama, paling tidak nanti bisa berimbas baik itu di kelasnya pertama di lingkup Qur'an dulu. Apabila hal tersebut sama kasusnya di sekolahan panjenengan yang undangan, mungkin bisa diadopsi ataupun bisa ikut cara yang sudah dilakukan oleh bersama seperti itu, ataupun nanti mungkin bisa bertanya, menggali lagi, atau
malah justru kasus-kasus yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Harapannya ini dan umpan baliknya dari kita ini yang hadir, mungkin apakah itu sudah bisa atau malah justru malah perlu informasi, perlu masukan. Jadi tidak berarti ini saklek ini bisa dilakukan, tapi malah justru butuh masukan lagi. Sekiranya belum efektif yang dilakukan bersama, tetapi ada masukan yang bagus pernah nih yang seperti ini, caranya seperti ini kok mudah gitu. Mungkin malah justru kami mendapatkan pengalaman dari panjenengan. Mungkin itu karena ini terbuka saja, sharing gitu, saling menguntungkan gitu ya. Mohon maaf apabila tempat ataupun segala sesuatunya kurang berkenan. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kemudian bahwa Musyawarah ini sudah melakukan praktik baik di kelasnya, bagaimana membuat keyakinan kelas bersama murid, kemudian dari keyakinan kelas itu mungkin juga sudah ditularkan di guru-guru yang lain, teman sejawat. Kemudian ketika sudah dilaksanakan semua, nanti akan membentuk budaya positif di sekolahnya. Nah ini sebagai acara atau ajang berbagi praktik baik seperti itu. Aksi nyatanya itu berbagi praktik baik, diseminasi apa yang sudah dilakukan oleh Musyawarah dan apa dampak terhadap murid-muridnya seperti itu. Oke, langsung saja untuk acara selanjutnya, diseminasi aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Ella Santi SPDAUD selaku Kepala Sekolah TK Kubota Sabah Kota Pekalongan, dan kami hormati pula Ibu Musyawarah Saidan Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 8. Kemudian yang kami hormati pula para tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya ya Bu ya, ketika harus mengajar, menyempatkan hadir ya Bu ya, tersebut menjelang siang ini kita semua ya Bu ya dapat bisa berkumpul dalam ini Bu kegiatan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4. Saya sama calon guru penggerak angkatan 8 mohon izin ya Bu ya, kata sharing mungkin apa yang sudah saya dapatkan saya sharing kepada panjenengan. Saya mohon masukan titik, kemudian 1.4 di sini, yaitu saya akan berbagi ya Bu tentang modul 1.4 budaya positif. Di sini Bu ya, di modul 1.4 terdapat pertanyaan pemantik ini Bu. Nah, coba yuk biar kita semangat ya Bu ya. Nah, yuk kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Bu ya, ada yang beda ya. Tensinya beda-beda. Gak apa-apa. Nah, Bu di sini di budaya positif. Nah, ada pertanyaan tentang Bu. Nah, ada di sini sudah coba ibu-ibu. Nah, budaya positif. Padahal di tempat-tempat panjenengan juga ya, pertama teman-teman jadi mungkin sehari-harinya sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Nah, berupa kebiasaan mungkin baik itu ketika kita menyambut anak dengan menyapa, S3, salam, senyum ya Bu ya. Nah, anak-anak menjadi terbiasa dengan kegiatan tersebut. Kemudian ketika berbaris ya, anak-anak mampu berbaris dengan rapi, tidak ada yang dorong-dorongan seperti itu. Nah, di sini ya ada hukuman dapat
melihat pas waktu anak-anak sedang berbaris atau sedang melaksanakan kegiatan, terdapat ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita sambil dengan pendekatan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ya Bu ya. Umpamanya ini Bu, maka sama ini. Anak-anak itu sudah langsung dijas. Jadi anak-anak itu tersebut langsung gini, aku disalahkan sama siapa? Sama gurunya. Jadi nggak ada anak-anak ini untuk apa nih, mengontrol dirinya sendiri. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini Bu ya, untuk potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Nah, bagaimana? Jadi, seorang guru yang baik memang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, tadi yang saya slide pertama itu memang Bu, saya memang menunjukkan untuk kata pemantik dulu. Nah, di situ ada apakah mendisiplinkan anak itu, ya? Hukuman itu mendisiplinkan anak, Ibu setuju apa tidak? Nah, sekarang nanti saya akan ini memaparkan. Nah, posisi apa ini? Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri agar dapat melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ya. Motivasi perilaku manusia itu ada beberapa tahapan. Satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
mereka yang percaya. Sehingga ketika seorang guru itu sudah memahami motivasi perilaku manusia, guru itu berhak untuk memilah sejauh mana motivasi perilaku yang sudah dimiliki oleh seorang murid. Nah, murid itu memiliki motivasi berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika seorang murid itu memiliki motivasi perilaku manusia yang kedua tersebut nah ini masih munculnya dalam ini eksternal, ya masih eksternal, sehingga apa perlu digali lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Contohnya, tadi ketika anak-anak yang sudah mampu untuk berbaris rapi sendiri tanpa instruksi, tanpa paksaan, ayo sambil digeret-geret kemudian dipaksa, nah itu ya, sehingga anak itu ini mampu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini dulu tadi ya untuk motivasi perilaku manusia. Kira-kira untuk di tempat panjenengan di mana Bu untuk apa yang sudah melakukan pembiasaan, apa sudah sama dengan ini kami juga seperti itu. Bu, monggo tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa atas waktunya. Di sini tadi masih menyampaikan tentang budaya positif ya tentang kedisiplinan. Sekarang saya mau ngerti caranya, walaupun setiap hari bergulir di TK dengan anak-anak, bertemu terus setiap hari, caranya apakah? Tapi saya ingin tahu caranya bisa itu bagaimana? Catat bagaimana caranya membudayakan itu tadi, cara membuka budaya positif pada anak itu apa saja? Baik ya Bu Iba, izin untuk menjawab ya Bu. Tanpa harus merasa itu seperti hukuman, seperti ancaman gitu. Jadi dengan merasa santai, nyaman itu, tanpa harus guru galak, nggak seperti itu. Jadi dengan anak senang itu bagaimana? Apa saja gitu? Coba tenun. Setiap hari saya praktikkan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif itu tanpa hukuman dan paksaan. Nah, itu memang Bu, bukan berarti kita itu membiarkan anak kamu sudah bisa punya sendiri, tidak. Kita melalui dengan pembiasaan Bu Iva, ya setiap hari ya ketika kami menyambut kedatangan murid, nah kami usahakan ya dengan 3S ya, budaya 3S, salam, kemudian senyum dan menyapa, sehingga ketika anak datang itu anak sudah senang bahwa dia itu siap menerima apa yang nanti akan ini ya kami transfer ke anak tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah diberi pengalaman banyak ya dari Bu Sarah tentang budaya positif. Ini saya juga sedikit mau tanya ini Bu. Biasanya dari sekian anak itu kan dengan pembiasaan itu setiap hari kita lakukan, anak-anak bisa melakukan dengan budaya positif tersebut. Tapi kadang ada salah satu anak yang sudah kita kasih tahu, sudah kita setiap hari harus seperti ini dengan pembiasaan positif, tapi anak itu tidak mau melakukan. Contoh, misalkan membuang sampah sembarangan, kita sudah kasih contoh, sudah
setiap hari ya untuk pembiasaan buang tempat sampah, tapi anak tersebut tetap aja nggak mau. Itu apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, sudah ngasih bimbingan, kemudian anak-anak dengan perkataan yang lembut, ya tentunya ya mungkin kita kan dengan anak kecil tidak suara keras kan ya, dengan suara lembut aja, nggak mau apa suara keras, nah, anaknya akan lari. Nah, melalui kami dengan pendekatan muda satu ya, nah kemudian ini seperti ini loh, dijadikan seperti kayak ini loh temannya. Jadi posisi saya, nah dengan anak itu saya jadikan teman. Kemudian saya gambarkan tentang apa ini kisah, mungkin saya cerita baik itu kisah bijak atau kisah yang saya ambil dari kisah teladan apa. Nah saya ceritakan seperti itu. Yang kedua, nah, kami kembalikan lagi. Coba kalau perbuatan itu benar apa tidak ya membuang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Nah nanti di sini juga berbeda. Merucutnya akan ke ini, membuat keyakinan kelas seperti itu. Kalau memang sudah dari awal pendekatannya anak kok sudah enak, nanti kesananya mungkin keyakinan kelasnya akan dibentuk lebih mudah. Nah satu tadi dengan ya kita menjadi teman, kemudian pendekatan, memberi gambaran ataupun cerita. Umpamanya gini Bu, anak berhadapan dengan anak-anak kecil, kok umpamanya ini datang terlambat. Ayo kamu berdiri di depan kelas, nah kira-kira seperti itu pantas nggak Bu ya? Ya. Oh, kamu lari keliling halaman 10 kali. Nah, bagaimana coba Ibu? Di sini nanti memorinya ya Bu ya akan ini loh Bu, sampai mungkin sampai dewasa sampai tua. Mungkin ibu-ibu sendiri mengalaminya nggak Bu? Ketika di zaman dulu masih kecil pernah demikian? Mungkin demikian kalau bisa berbagi cerita mungkin. Itu dulu malah zaman dulu itu saya kan sekolah di Alia, itu setiap hari suruh hafalan. Berhubung saya itu kalau hafalan itu apa susah, jadi saya itu bisa dikatakan setiap ada untuk pelajaran itu selalu disetrap, mesti karena belum hafal. Saya disetrap sampai bisa dikatakan karena separuh dari kelas itu disuruh berdiri, itu sampai yang paling saya itu teringat sampai sekarang. Kebetulan saya dipanggilnya terakhir, jadi disetrapnya sampai keluar dari kelas. Jadi saya dilihat orang banyak. Kelas-kelas yang lain itu sampai sekarang di benak saya, ya Allah kok begini kayak gitu ya. Makanya dari pengalaman tersebut saya tidak akan melakukan untuk hukuman tersebut karena itu sangat-sangat saya itu di sini ya. Terima kasih. Orang kelas itu kan memang ini Bu, sudah paten. Paten Bu kalau peraturan. Harus, tapi kalau keyakinan itu muncul dari kesepakatan yang sudah dibikin bersama dengan ini kebajikan yang sudah tertanam, kebajikan universal. Jadi membuang sampah tidak boleh sembarangan, itu kan ya. Oh memang ini dari intrinsik diri sendiri.
menarik sekali ini bedanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi begini, ketika kita di kelas itu kita memang kadang sudah membuat peraturan nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berlari-lari kan seperti itu, harus datang tepat waktu seperti itu. Itu peraturan kelas. Ketika itu peraturan kelas, ini keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas tadi. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi kita itu kan kalimat negatif tuh. Kita jadikan kalimat positif dulu. Berarti membuang sampah pada tempatnya, kan seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Di situ ada sebuah nilai kebajikan yang ada di dalam satu kalimat itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilainya itu apa di situ? Nilainya mungkin kebersihan kelas seperti itu. Nah itu kebersihan kelas itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi anak-anak yakin bahwa kebersihan kelas itu harus dijaga. Hatta tidak ada omongan buanglah sampah sembarangan, ketika itu kebersihan kelas sudah menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas, otomatis anak akan menjaga kebersihan itu bersama-sama. Walaupun guru tidak mengatakan ayo buang sampah pada tempatnya, itu anak itu akan sadar dengan sendirinya. Jadi muncul kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama yang harus dijaga itu yang mana, seperti itu. Ada paham? Ada sudah. Keyakinan itu lebih ke anaknya itu dari diri sendiri itu sudah betul sadar. Tapi kalau peraturan itu karena juga itu ya. Iya betul. Muncul dari iya betul. Jadi nanti ketika ada salah satu anak yang memang tidak tadi melanggar peraturan atau melanggar itu, ada satu dua lah yang tidak bisa dikondisikan, itu kita melakukan pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi nanti ditanyakan lagi, masih ingat nggak yang memeras kita apa? Kemudian tadi perbuatan kamu sudah sesuai apa belum? Jadi itu nanti disadarkan dengan seperti itu. Masuk bisa saya sudah dari diri sendirinya itu, terus bagaimana cara menciptakannya? Iya, menarik sekali ya, Bu Ida semakin kesana semakin tergali. Mungkin ya baru ya Bu ya. Mungkin nanti kan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing ya. Baik Bu Ida, mungkin ini ya saya akan memberikan sedikit untuk jawabannya ya, nanti ini selesai ini ya. Nah tadi yang berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas, ini Bu Ida saya sudah bikin ini umpamanya contoh-contoh apa ini untuk itu loh peraturannya apa saja, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya kita ya seperti itu. Nah coba keyakinan kelas nanti yang akan kita revisikan bareng sama anak-anak, buat bareng sama anak-anak kebajikan yang universal yang dari diri anak, coba yang muncul apa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, umpamanya kelas sana lagi berdoa sini gedebuk. Nah itu ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan itu mungkin pelaku sama temannya. Dilarang menggunakan narkoba ya enggak ya, ini mungkin tingkatannya jenjangnya lebih tinggi. Bergantian atau menunggu giliran. Nah ini bahasanya ya Bu ya. Nah, nanti kita akan bikin kesepakatan keyakinan kelas. Jreng. Nah itu. Nah itu. Jadi keyakinan kelasnya ini lebih Bu, lebih apapun namanya ini loh. Ini loh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya nilainya. Berarti anak ini sudah muncul tanggung jawab, berarti sudah mampu akan sana. Iya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Nah, seperti itu berarti keyakinan kelas itu Bu ya. Anaknya ya ini bukan sebenarnya berarti yang harus yang sudah menetapkan
Lihat begini saja. Kira-kira kebajikan universal yang sudah dicapai anak-anak itu, iya yo kata-katanya biar enak. Ayo jangan buang sampah sembarangan. Ayo le. Jadi kesannya itu tidak enak buat di telinga. Coba yang enak. Tanggung jawab. Mainannya gimana ya? Nah mungkin seperti itu. Mungkin yang ini ya Bu Mida ya. Nah ini mungkin yang sudah Bu Mida tadi sempat mungkin ada gambaran. Saya kok ini Bu suaranya saya suara Bu yang di sini mungkin terkendala Bu, saya dari kemarin sudah mempersiapkan grupnya tak pasangkan 100 juga ini sudah ini ada ini sudah mau menggunakan untuk yang lain yang memang masih digunakan. Tapi intinya di awal pembelajaran baru ini Bu, saya dan teman-teman ya sepakat membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bu caranya? Nah ini saya ini Bu mendownload gambar-gambar yang sesuai dengan ini Bu, keyakinan kelas itu namanya anak-anak ini bermain bersama. Jadi gambar satu, yang kedua kemudian anak-anak silahkan memilih. Kemudian yang ketiga anak-anak maju menempelkan di papan tulis gambar-gambar tersebut. Nah ini Bu saya sedang ini memberi arahan kepada ini teman-teman, coba gambarnya teman-teman sudah kenal belum? Nah itu ada membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama, bergotong royong, datang tepat waktu, mungkin gambarnya dengan ini saling dengan guru ketika datang seperti itu. Itu tak cepatkan. Nah ini saya nulis maklum Bu itu ya memang berat dan saya suruh kamu pilihnya mana? Akhirnya sudah disepakati. Ini sampai tadi. Ini sampai selesai. Terima kasih Bu ya, maaf ada salah. Kalau mungkin jenjangnya lebih tinggi Bu ya, mungkin dengan menempelkan ya di papan tulis, karena anak-anak mungkin SD atau SMP sudah mampu menulis. Kalau TK saya dengan perantara dengan gambar kayak gitu. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan dan bertahan hidup. Nah ini Bu, posisi kontrol ini yang sangat menarik bagi saya Bu ini. Saya akan berbagi ini Bu, berbagi sharing dengan penjenengan. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu apa saja? Nah ini Bu, 1 sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Ini Bu, posisi kita itu ada 5 Ibu ya. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang guru ada di posisi mana kayak gitu ya Bu ya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman dan pemantau? Nah, di sini yang saya kasih ini punya tanda. Nah, sebaiknya kita sebagai guru yaitu memposisikan guru yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini Bu ya sebagai manajer kita tidak hanya melihat kemudian melakukan, tapi kita benar-benar ketika ada seorang anak yang
kesalahan, tindakan atau yang tidak baik. Nah, bagaimanakah kita akan membuat murid itu menjadi baik? Nah, kita dengan cara pendekatan, kemudian kita dengan cara ya mungkin menyelami anak tersebut karakteristiknya bagaimana, kemudian apakah yang tadi sudah dilakukan itu betul apa salah. Nah, coba ibu-ibu kita flashback ya Bu ya. Mungkin kita sendiri pernah ya Bu ya, sebagai guru, apakah kita sudah pernah menjadi posisi kontrol yang dari kelima tersebut Bu? Kalau saya mungkin ya, kalau dengan anak TK ya, mungkin karena selama ini saya belum tahu kita jebulong bahwa kita itu salah, sebaiknya itu bagaimana. Dulu saya membuat rasa bersalah. Kamu kan kemarin kan ingatin sih, kok hari ini nggak bawa. Jadi anaknya belum merasa bersalah. Nah itu kadang yang sering. Jadi kita dosa ya Bu ya, dosa apa namanya? Kemudian tambah peka. Oh berarti yang seperti itu, saya itu posisinya apa? Buat rasa bersalah. Masya Allah, dosa wakah kalau bocah-bocah. Katanya guru itu mentransfer, tapi kita mungkin mentransfernya yang belum bijak, yang belum merasa sendiri Bu ya. Pas di sini tuh saya yang mesti merasa banget. Kalau teman mungkin kita sering Bu teman, tapi yang sering ini mesti membuat rasa bersalah. Ayo kemarin sudah diingatin kan, suruh bawa botol. Kenapa nggak bawa botol? Ya sudah pulang duluan Bu, nggak bisa jawab akhirnya. Nah di sini semoga kita Bu ya memposisikan ya kita sebagai guru yaitu sebagai manajer supaya anak-anak itu memang tadi tumbuhnya dan berkembangnya secara intrinsik ya Bu Nur ya, dari keyakinan universalnya itu semakin baik, tanpa paksaan, tanpa hukuman. Tapi penghargaan pun kalau sering diberi penghargaan, coba kira-kira gimana Bu anak-anak itu? Iya Bu Iva ya, benar kan? Memang kalau jadi ada kalanya penghargaan itu memang baik. Kemudian pemantau teman manajer. Kalau kita bilang mungkin ini Bu hatinya itu harus hati yang lemah lembut banget. Psikolognya digunakan terus mungkin. Psikolognya. Jadi kenapa kok tidak bawa botol? Kenapa hari ini? Berarti memang harus sadar sesuai kodrat zaman dan ya Bu ya kodrat alamnya. Nah ini yang ternyata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah siapa yang mengatakan? Nah Ibu ini saya bikin ininya pertanyaannya nih jawabannya. Ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita itu banyak di mana yang mungkin Bu. Nah ini coba bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Semoga Bu ya kita semua ya Bu ya bisa memposisikan ya sebagai manajer ya Bu ya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi Bu ini ya di modul 1.4 budaya positif, yaitu pembelajaran segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu ini untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ada berapa tahapan? Yaitu tahapannya ada 3 Ibu-ibu. Dengan cara mungkin ya ini ya menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Saya sudah ini Bu, kemarin sempat membuat ini sertifikat restitusi. Memang di kegiatan pagi hari, misalnya contohnya ada seorang anak ketika berdoa, nah kakinya itu seperti ini, nah ngangkat seperti ini. Yang lain posisinya baik, berdoa tangannya diangkat, kemudian menirukan, melafalkan, ya. Tapi yang satu ini akan hadir mainan. Kalau mungkin kita ya Bu ya belum tahu sertifikat restitusi akan ini Bu, berarti itu ada yang ini, ada dari semua murid ini ada satu. Nah ini saya ambil murid tersebut, kemudian saya datangi, saya tanya. Nah ini langkah yang pertama saya menstabilkan keadaan dulu. Di sini namanya Febri. Keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ini Bu sertifikat restitusi ini ya menanyakan keyakinan itu tadi yang kita buat itu loh di kelas tadi ya. Berarti kalau berdoa boleh nggak ya kalau kakinya dibuka seperti itu? Enggak. Ya besok kalau udah sembuh kakinya dilipat lagi ya. Akhirnya Febri tersebut tahu Bu kalau memang kalau aturkan mungkin kurang lebihnya saya masih banyak kekurangan. Saya di sini belajar Bu, hanya berbagi pembelajaran yang sudah saya sudah saya lampaui sebelumnya di materi-materi sebelumnya dan saya praktikkan pada kegiatan setiap hari. Anak-anak juga enjoy, ternyata senang Bu setelah mengetahui materi-materi yang ada di modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini kesananya semakin kita itu kok merasa bersalah jebolo yang begini ini perlu kita benahi, perlu kita dandani. Berarti terhadap murid itu memang kita harus ini memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan, bukan kita sebagai ini Bu fokusnya bukan berpusat pada guru, bukan ya. Jadi kita tahu posisi anak itu bagaimana, tidak serta-merta menjudgment ini Bu yang demikian nanti apa yang saya sampaikan Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah walaupun sedikit saya bisa berbagi sama jenengan, di sini masih banyak yang kurang. Monggo Ibu-ibu boleh Bu memberi masukan penguatan kepada saya. Monggo Ibu-ibu, Bu Iva, Bu Faiz, Bu Mida. Pada Ibu Zamala yang telah memaparkan apa yang sudah dipelajarinya di modul 1 terutama 1.4. Di sini tadi memang ada sesuatu yang baru ya Bu ya, tentang peraturan kelas, tentang keyakinan kelas ternyata berbeda. Di situ juga ada alurnya Ibu. Jadi memang pertama kali tadi memang kalau di usia anak TK memang benar yang dilakukan Bu Zamala membuat menyiapkan beberapa gambar ya Bu ya. Itu bisa menjadi acuan peraturan kelas ketika memang itu tidak boleh misalnya tidak boleh bicara sendiri berlari-lari dalam kelas seperti itu. Nanti kita tarik nilai-nilai kebajikan itu yang kita yakini sebagai keyakinan kelas. Di situ ketika kita memilih tidak boleh berlari-larian, berarti kita meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan yaitu ketertiban. Itu yang nanti akan kita sampaikan ke anak. Berarti kita harus meyakini bahwa ketertiban itu adalah sebuah keyakinan kelas. Kemudian di situ setelah kita mendapat keyakinan kelas tadi ketertiban, itu kita perdalam lagi. Jadi nanti anak-anak apa yang harus kita lakukan ya agar ketertiban itu muncul di kelas seperti itu. Mungkin tidak boleh terlambat, bisa jadi kedisiplinan ya tadi itu. Kemudian apa? Jadi anak di situ dikasih dikasih gambaran tentang perilaku yang
perilaku apa saja yang harus dilakukan, entah dari murid, entah dari guru, entah dari kepala sekolahnya sendiri. Itu juga wajib. Karena apa? Karena kita keyakinan kelas, keyakinan budaya positif di sekolah itu kan harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi tidak hanya murid dan guru saja, kepala sekolah juga harus mendukung budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Jadi berawal dari keyakinan kelas, kemudian diyakini oleh semua warga sekolah, kemudian nanti akan menjadi budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Samia. Seperti itu saja. Saya selaku moderator di sini, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di panjenengan semua. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Bu Guru Qurrata Ayun ini Bu yang mengucapkan matur suwun atas kehadiran panjenengan ya, dan juga saya matur suwun kepada Ibu Husnul selaku pengajar praktik yang sudah menyelokkan waktunya ya Bu ya, waktunya sangat sibuk Bu, yang slow kapan? Nah ini saya minta waktunya untuk bisa hadir di ini di penyebaran yang akan saya ini Bu lakukan. Nah ini matur sekali Bu Husnul. Kemudian yang terakhir saya aturkan matur suwun kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memperkarsai kegiatan ini ya Bu Dian ya, baik dari kegiatannya, tempatnya, dan ugo-ugo apanya. Saya matur suwun kepada Ibu Kepala Sekolah, matur suwun sekali. Semoga nanti saya mampu Bu ya bisa mengaplikasikan di kelas pada khususnya, dan mungkin saya juga akan berbagi praktik dengan teman sejawat dan guru-guru yang lain. Terima kasih Bu, matur sembah nuwun ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Orang tua. Cinta Islam. Sampai hati. Siapa yang pagi-pagi bangunnya masih ngompol? Siapa yang pagi-pagi masih itu kalau mandi dimandikan? Tanya nih teman-teman. Nah, pagi-pagi ketika teman-teman berangkat sekolah sudah saling belum sama Bapak Ibu? Sudah sarapan belum? Nah, kita sudah ketemu dengan guru yang baru, teman-teman yang baru. Senang tidak? Nah, hari ini malah sedikit keyakinan kelas baru-baru. Nah, coba Bu Malan apa ya? Yuk, kira-kira ada gambar apa ini? Berarti kalau mau makan kita harus ngapain dulu? Cuci
dan aku semangat banget. Halo, assalamualaikum. Aku Aira. Aku senang sekali. Halo, assalamualaikum. Aku Febi. Aku senang sekali. Halo, assalamualaikum. Aku Salma. Aku senang sekali. Aku Sidan. Aku semangat sekali. Penting sekali. Penting banget. Penting banget. Penting sekali. Penting banget. Aku sangat senang dan penting sekali. Assalamualaikum. Aku membuang sampahnya di tempatnya. Terus habis itu mencuci tangan. Terus aku berdoa sebelum kegiatan. Habis dan aku belajar dengan rapi. Aku berangkat tidak terlambat. Aku tepat waktu. Dan aku juga berdoa. Aku mendapatkan mainan dan gantian. Aku berangkat tepat waktu. Aku berangkat tidak terlambat ke sekolah.